Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Dewi Uka. Kali ini aku akan menceritakan kisah tentang wanita dan laki-laki yang bunuh diri. Sebelum kita lanjut ke cerita misteri ya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe-nya. Orang yang bunuh diri itu rohnya kemana? Ceritanya seperti ini. Waktu itu awalnya aku menolong laki-laki atau anak muda ya. Anak muda ini dia setiap malam itu kalau tidur gelisah, nggak tenang, panas, pokoknya intinya nggak nyaman lah. Di situ dia merasa ada yang menemani ya, ada yang menemani, tapi dia sendiri nggak tahu yang menemani itu siapa. Mungkin kalau orang yang nggak paham ini bisa dikatakan oh kodam gitu, padahal bukan ya. Pas begitu aku lihat itu di sini yang menemani si anak laki-laki tersebut ini bujangan ya. Usianya mungkin kira-kira 25 tahun ya. Itu yang menemani itu ruh ya, ruh gentayangan. Jadi si wanita ini dulunya pernah bunuh diri, bukan pernah bunuh diri, melakukan bunuh diri. Nah setelah meninggal itu arwahnya gentayangan dan dia mencari teman atau mencari orang yang bisa menolong. Karena kalau udah meninggal bunuh diri itu arwahnya itu kalau misalkan masuk ke dunia jin dia bisa dipelonco sama bangsa jin. Nah terus pas setelah aku ajak komunikasi ya, arwah itu ternyata dulu dia meninggalnya itu karena masalah cinta ya, karena masalah cinta tidak direstui sama orang tuanya dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Oke, singkat cerita ya, ada kisah lagi anak laki-laki ini masih SMA ya, SMA atau SMK. Jadi ceritanya anak laki-laki ini dipaksa sama orang tuanya untuk masuk atau pindah agama karena kehidupannya, perekonomiannya sangat sulit. Si anak ini dipaksa sama orang tuanya masuk ke agama non muslim, tapi dia nggak mau pindah agama ya, nggak mau pindah agama. Di sini dia depresi kan, nggak ada teman buat curhat atau saudara buat menyelesaikan masalahnya ini. Akhirnya si anak laki-laki ini, anak SMA ini tadi pun mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Waktu itu kebetulan anak laki-laki ini rumahnya dekat ya, dekat sama rumah aku kan. Setelah gantung diri, rame di situ. Itu udah wajahnya, pokoknya intinya udah ya seperti itulah, biru ungu melet gitu. Nah pas setelah sudah meninggal ya, si anak ini, anak laki-laki yang SMA ini itu setiap hari di situ aja di lingkungannya itu yang memang ditungguin sama orang tuanya itu di pinggir jalan ya. Ini sering nongkrong di situ, bahkan orang sekitar itu sering melihat anak tersebut nongkrong di situ, sampai pada akhirnya orang-orang lewat itu pun pada takut ya, pada takut karena dia sudah meninggal dalam keadaan gantung diri. Nah, akhirnya aku juga pas lewat melihat dan ketemu, aku ajak ngobrol, komunikasi. Cuma salahnya di sini memang komunikasinya setelah sudah meninggal, karena waktu masa hidupnya aku nggak kenal sama anak ini ya. Nah di sini aku ngobrol lah sama dia, komunikasi kenapa dia ini bunuh diri ya kan, mengakhiri hidupnya. Nah ceritanya seperti yang tadi, dia depresi dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Nah masalah barunya ya, makanya jangan dipikir kalau orang bunuh diri masalahnya itu selesai, tidak ya.
Justru kalau misalkan orang mengakhiri hidupnya bunuh diri, itu masalahnya belum selesai sampai di situ ya. Dia membuat masalah baru. Akhirnya dia menangis nih, si anak laki-laki ini menangis kan. Nangis itu dia merasa takut di situ. Udah merasa nambah sendiri lagi gitu. Dia mau minta tolong sama siapa? Gak ada yang mendengar kata-kata dia karena memang dia udah arwah lah, arwah gentayangan. Akhirnya di sini aku cari solusi kan, kasihan juga anak ini. Soalnya di deket rumahnya itu kan ada pohon nangka, ada kebun. Di situ juga dia pernah di situ katanya diusir lagi sama bangsa-bangsa makhluk lain. Bahkan dia tuh diploncok di situ ya. Nah akhirnya dia ini nangis terus, nangis setiap hari. Aku akhirnya kasih solusi seperti ini. Ya sudah, kalau memang begitu, nanti aku carikan tempat. Kebetulan ada temennya tadi yang wanita tadi ya. Kalau yang satu tadi wanita bunuh diri karena depresi, masalah percintaan. Kalau si laki-laki ini masalah dia dipaksa pindah keyakinan. Akhirnya yaudah, sekarang gini aja, nanti aku carikan tempat buat kalian berdua. Nah ada temennya tuh jadinya kan, ada temennya. Nah di sini aku bingung nyari di mana gitu kan, nyari tempat buat mereka berdua ini supaya aman dari gangguan-gangguan makhluk gaib lainnya ya. Akhirnya aku menemukan di situ ada makam kuburan, tapi di makam itu aman lah, gak ada makhluk-makhluk yang isengnya gitu kan. Malam-malam jam 11:30 aku keluar ngegiring dua arwah ya, kita jalan sambil ngobrol kan bertiga. Di sini aku papasan sama orang-orang sekitar. Mereka pikir aku gila kali ya, ngomong sendiri, padahal aku nggak ngomong sendiri, ngomong sama arwah kanan kiri kan, nganterin mereka ke tempat yang aman. Walaupun memang ya belum waktunya mereka dipanggil sama Allah, itu belum waktunya, tapi kita carikan tempat aman yang memang di luar dunia manusia. Akhirnya udah, kita bertiga masuk ke kuburan malam-malam jam 11:30 itu. Nah setelah udah selesai di situ, aku doakan mereka, aku taruh tempat yang aman, intinya nggak ada gangguan dari makhluk lain. Mereka pun mengucapkan terima kasih. Udah, akhirnya aku keluar dari kuburan itu. Aku papasan lagi sama teman itu kayak nggak percaya gitu. Nih bener nggak gitu, Bunda Dewi gitu keluar dari kuburan jam 12 malam gitu. Dia pikir aku tuh setan keluar dari kuburan malam-malam. Dengan berat hati teman aku itu bertanya atau memanggil. Aku samperin, aku datang, kaget, oh ternyata beneran Bunda Dewi. Jadi intinya motivasinya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ada masalah dalam kehidupan, selesaikan dengan cara atau dengan solusi lah. Jangan memilih jalan mengakhiri hidup. Kalian pikir setelah mati dengan cara bunuh diri kalian sudah selesai masalahnya? Tidak, justru itu kalian membuat masalah baru ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau memang ada masalah seberat apapun, selesaikan ya. Jangan mengakhiri hidup kalian. Oke, itu motivasinya dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Dan kalaupun misalkan seberat apapun masalah kalian, selesaikan. Mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih kesempatan, jangan mengakhiri hidup pada akhirnya kalian gentayangan masuk ke dunia lain. Mending kalau nggak diploncok, kalau diploncok siluman, jin, ayo setan gimana? Ya udah, begitu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.